Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring kali ini yang akan membahas tentang difraksi cahaya. Nah, bagaimanakah difraksi cahaya ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke topik utama, kita kenalan dulu dengan satuan panjang yang mungkin agak asing di telinga kita. Satuan itu adalah angstrom. Simbolnya adalah huruf A kapital dan ada bulatan di atasnya. Nah, satuan angstrom ini biasanya dipakai untuk panjang gelombang cahaya. Karena panjang gelombang cahaya ini sangat kecil, jadi kita pakai satuannya angstrom. Nah, 1 meter ini sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. 1 cm sama dengan 10 pangkat 8 angstrom. 1 mm sama dengan 10 pangkat 7 angstrom. Kalau kita balik nih ya, maka 1 angstrom sama dengan 10 pangkat minus 10 meter, 1 angstrom sama dengan 10 pangkat minus 8 cm, dan 1 angstrom sama juga dengan 10 pangkat minus 7 mm. Oke, baiklah semuanya, difraksi cahaya. Nah, jadi pada bahasan gelombang sebelumnya, kita telah melihat bahwa apabila permukaan gelombang air melewati sebuah celah sempit, di mana lebar celahnya itu lebih kecil daripada panjang gelombangnya, maka gelombang itu akan mengalami lenturan, ya kan? Nah, ternyata cahaya juga memiliki sifat atau karakteristik yang seperti itu juga. Nah, jadi peristiwa ini juga terjadi kalau cahaya kita lewatkan pada celah sempit, sehingga gelombang cahaya itu akan mengalami lenturan. Peristiwa lenturan ini kita namakan dengan difraksi. Nah, selain disebabkan oleh celah sempit, ternyata peristiwa difraksi juga dapat disebabkan oleh kisi. Kisi adalah sebuah penghalang yang terdiri dari banyak celah sempit. Jadi dalam pokok bahasan kali ini kita akan membaginya menjadi 2 subtopik. Yang pertama adalah difraksi pada celah sempit dan yang kedua adalah difraksi pada kisi. Oke, baiklah kita langsung masuk yang pertama, difraksi pada celah tunggal. Celah tunggal artinya celahnya hanya satu. Nah, ada 2 rumus. Yang pertama untuk pola difraksi maksimum dan pola difraksi minimum. Untuk pola difraksi maksimum rumusnya menjadi D dikali sin theta sama dengan M dikurang 1/2 kali lambda. Rumus aslinya D dikali P per L sama dengan M dikurang 1/2 kali lambda. Dengan kata lain, besar sin theta ini sama juga dengan P per L. Oke? Nah, ini keterangannya, di mana D di sini adalah lebar celahnya, lebar celah tunggalnya, lebar celah sempit. Theta adalah sudut antara garis terang pusat dengan pola yang dituju. P adalah jarak titik pusat ke garis terang atau ke polanya. L adalah jarak celah tunggalnya ke layar. M adalah nomor orde dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Untuk pola difraksi minimum, rumusnya berbeda sedikit saja. Rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan M dikali lambda. Atau boleh juga D dikali P per L sama dengan M dikali lambda. Baik, kita lihat contoh soalnya. Pada suatu percobaan difraksi celah tunggal, garis terang pusat dan garis gelap keempat membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Nah, berarti kan ini kita tahu bahwa M-nya sama dengan 4 karena dia dari terang pusat ke garis gelap keempat. Sudut berarti theta sama dengan 30 derajat. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 6000 angstrom, berarti lambda, panjang gelombang lambda 6000 angstrom. Maka lebar celah yang digunakan adalah, berarti yang ditanya adalah D kecil. Oke, karena di sini di soal dikasih tahu bahwa garis terang pusat dengan garis gelap, berarti kita pakai rumus pola gelap atau interferensi minimum. Nah, rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan M kali lambda.
Kita substitusi nilainya, D dikali sin 30, M-nya 4, lambdanya 6000 angstrom. Kita kalikan, 4 kali 6000 sama dengan 24.000 angstrom. Sin 30 adalah 1/2, maka kita peroleh nilai D sama dengan 2 kali 24.000, yaitu D sama dengan 48.000 angstrom. Kalau kita ganti dari angstrom ke satuan yang lebih familiar di telinga kita, mungkin ke satuan cm, maka kita peroleh juga D-nya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 4 cm. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu difraksi pada kisi. Nah, apa sih kisi itu? Kisi adalah sebuah penghalang yang terdiri dari banyak celah sempit. Misalkan ini gambar kisi. Yang warna putih ini misalkan adalah bagian kisinya. Di sini terdapat banyak sekali celah sempit. Misalkan pada sebuah kisi untuk setiap daerah selebar 1 cm, misalkan untuk daerah dari sini sampai sini lebarnya 1 cm, terdapat N besar, yaitu sama dengan 5000 celah. Jadi selebar ini yang 1 cm ada 5000 celah, ada 5000 lubang. Artinya kisi tersebut terdiri atas 5000 celah per centimeter. Nah, itu ya maksudnya ya. Berbeda dengan pada celah tunggal tadi, celahnya hanya 1. Sementara pada kisi ini, untuk daerah selebar 1 cm, itu bisa terdapat 5000 celah. Tergantung pada kisinya ya, ini hanya permisalan saja. Oke, dengan demikian, jarak antar celah yang berdekatan, D kecil adalah sama dengan tetapan kisi ya simbolnya, yaitu D kecil sama dengan 1 per N besar. Oke, baiklah kita lihat rumusnya ya. Tadi D ini adalah jarak antar celah atau tetapan kisi. N besar adalah banyak celah per satuan panjang, satunya boleh cm atau juga boleh milimeter. Oke, gimanakah untuk rumus pola difraksi maksimumnya? Nah, untuk pola difraksi maksimumnya, rumusnya tinggal kita balik saja dari difraksi pada celah tunggal tadi. Nah, untuk pola difraksi maksimum, rumusnya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. Atau boleh juga dP per L sama dengan M kali lambda. Ya, di mana D tadi ini adalah jarak antar celah atau tetapan kisi. Nah, untuk pola difraksi minimumnya, rumusnya adalah D sin theta sama dengan M tambah setengah kali lambda. Atau boleh juga dP per L sama dengan M tambah 1/2 kali lambda. Di mana nilai D ini tadi sama dengan 1 per N besar. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal difraksi pada kisi. Sebuah kisi memiliki 10.000 celah garis per centimeter. Berarti diketahui pertama N besar sama dengan 10.000 celah per centimeter. Pada kisi dilewatkan cahaya tegak lurus. Garis terang difraksi maksimum orde pertama membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, baik, kita jawab ya soalnya. Nah, pertama yang diketahui adalah N besar, yaitu banyaknya celah per centimeter, besarnya 10.000. Dari N besar kita bisa mendapatkan D kecil atau tetapan kisi, di mana rumus D kecil sama dengan 1 per N besar. Maka ini menjadi sama dengan 1 per 10.000. 10.000 itu 10 pangkat 4. Maka 1 bagi 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat minus 4 cm. Sudut yang diketahui adalah 30 derajat, berarti sin 30 sama dengan 1/2. Dan nomor ordenya sama dengan 1 karena di sini yang diketahui difraksi maksimum orde pertama. Baik, kita masukkan ya rumus difraksi pada kisi untuk maksimum adalah rumusnya D sin theta sama dengan M kali lambda. Kita
pakai rumus besar D sama dengan 10 pangkat minus 4 cm. Ini dia 10 pangkat minus 4 cm. Sin theta sama dengan 1/2. Ini 1/2. Dan M-nya sama dengan 1. Ini 1 kali lambda. Nah, 1/2 ini kan 0,5. Berarti jadi lambda kali 1 sama dengan lambda. Lambda sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 4 cm. Kalau kita ganti ke angstrom, maka sama dengan 5000 angstrom. Oke, baiklah semuanya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini yang membahas tentang difraksi. Tadi kita sudah membahas dua, yaitu difraksi pada celah tunggal dan difraksi pada kisi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.